Saya ingat kisah seorang anak pelajar yang dia ngaji sekolah setiap sore ke gurunya. Tapi subhanallah tiap hari itu ada aja yang dia adukan. Satu hari dia bilang sama gurunya, "Guru, hari ini saya diomelin sama ibu saya. Ntar besokannya lagi bapak marah-marahin saya dipukul sama bapak. Besokannya lagi saya sebel sama saudara saya. Besokannya lagi teman saya begini, teman saya begitu." Kayak ada aja gitu tiap hari. Satu waktu gurunya bilang, "Nak, besok bawa ember, bawa gelas, bawa sendok, bawa garam." Muridnya nggak ngerti buat apa, tapi sebagai murid yang baik, dia tidak bertanya, dia laksanakan apa yang disampaikan, apa yang diperintahkan oleh gurunya. Besoknya dia bawa semua itu, gurunya membawa dia ke dekat telaga, ke dekat danau. Dia pun ambil air dari telaga tersebut, air yang sangat jernih, seperti telaga-telaga di Jepang ya, seperti danau-danau di Jepang. Kayaknya kalau bayangin sungai di Indonesia agak. Kita doakan saja semoga Allah Subhanahu wa taala membersihkan negeri kita Indonesia, terutama dari kerakusan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Teman-teman saudara sekalian, dia mengambil air dari telaga tersebut, kemudian memenuhi di ember, memenuhi juga di gelas. Kemudian dia ambil sesendok garam. Diletakkan sesendok garam tersebut di gelas, diletakkan juga di ember. Sesendok garam. Kemudian dia berkata kepada muridnya tadi itu, "Silahkan minum air dalam gelas ini." Hanya beberapa cecap, dia segera meludahkannya. "Asin sekali, guru." Dia bilang, "Sekarang minum yang di ember." Dia pun minumnya, dia bilang asin tapi tidak seasin yang di gelas. Gurunya kemudian melemparkan sesendok garam tersebut ke telaga. Kemudian mengambil air dari telaga tersebut dan berkata padanya, "Minumlah, nak." Sang murid tersebut meminumnya. Bagaimana rasanya? Dia bilang tidak terasa asinnya. "Nah, ujian dalam hidupmu, perlakuan buruk orang kepadamu seperti sesendok garam. Ketika ia jatuh di hati yang sempit, kepahitannya sangat terasa. Rasa asinnya sangat terasa. Namun ketika ia jatuh ke hati yang lapang, ke hati yang luas, seperti telaga itu, maka asinnya garam tersebut tak akan lagi terasa." Ujian dalam hidupmu, perlakuan buruk orang lain padamu setara sesendok garam. Maka ketika kamu merasa duniamu kiamat hanya karena omongan orang, ketika kamu merasa hidupmu sudah tamat hanya karena perlakuan buruk orang lain kepadamu, ingatlah, bukan ujiannya yang begitu besar, melainkan hatimu yang kurang lapang dalam menerimanya. Belajar seperti mana orang-orang besar. Belajar untuk memaafkan. Belajarlah untuk memaafkan sebagaimana orang-orang besar telah melakukannya. Kamu belajarnya jangan dari tontonan-tontonan yang seringkali tidak layak untuk menjadi tuntunan. Kamu belajarnya jangan dari film-film Korea, India, atau sinetron-sinetron Indonesia yang ketika dijahati orang lain, dia akan bilang, "Lihatlah, seumur hidup saya tak akan bisa membiarkannya bahagia. Dendam ini harus dibayar lunas." Waduh ya. Dendam itu bukan hutang,
Enggak perlu dibayar. Saudariku sekalian saya muliakan, belajar untuk bisa memaafkan. Seperti yang tadi saya sampaikan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang besar. Baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu waktu diundang makan di rumah seseorang. Mereka sudah berkumpul, Nabi dan para sahabatnya, di depan hidangan sebuah kambing guling yang tampak sangat lezat sekali. Namun alhamdulillah, adab, akhlak memang seringkali menyelamatkan. Para sahabat, mereka punya adab untuk tidak makan kecuali sesudah Nabi Muhammad SAW makan. Sehingga mereka menunggu sampai Nabi Muhammad mengambil daging tersebut. Ketika Nabi hendak mengambilnya, tiba-tiba Muhammad berkata kepada para sahabatnya, "Irfa'u aydiyakum," angkat tangannya semua, jauh-jauhin, "Irta'idu," kata Nabi Muhammad, menjauh semuanya. Jangan ada yang sentuh daging ini. Kenapa gitu Rasul? Muka mereka bertanya-tanya. Nabi Muhammad berkata, "Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassuhu yaqulu li, la tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum." Daging ini waktu saya mau sentuh tadi, dagingnya bicara pada saya, kata Nabi Muhammad. Dan ini iman, teman-teman. Ini adalah iman. Jangan ada orang beriman ketika mendengar kisah ini berkata, Nabi Muhammad dongeng aja nih. Masa daging udah mati begitu bisa ngomong, kambingnya aja kalau ngomong kita nggak ngerti, apalagi udah jadi kambing guling. Tapi ini iman sekali lagi. Nabi Muhammad memahami bicara binatang, Nabi Muhammad memahami kata-kata benda-benda. Demikian pula dengan para nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mukjizat yang memang suatu hal yang di luar nalar manusia. Tapi demikianlah, bukankah segala sesuatu di atas langit dan bumi ini sebenarnya berbicara dan mendengar, bahkan hanya saja kita yang tidak mendengarkan ucapan mereka. Saudaraku sekalian saya muliakan, jadi Nabi Muhammad bilang, "Inna hadzal lahm lamma aradtu an amassahu yaqulu li." Dagingnya ngomong sama saya, "La tamussanni ya Rasulullah fa innani masmum." Tolong jangan sentuh saya wahai Rasul, saya sudah diberi racun. Saya tak mau mencelakakan wahai Rasul. Tolong jangan sentuh aku sudah diberi racun. Nabi Muhammad kemudian bertanya kepada yang mengundang beliau makan, mengundang jamuan. Kata Nabi Muhammad, "Daging ini bicara begitu tadi sama saya, siapa yang masak?" Kasih tahu, ternyata adalah seorang Yahudi. Kenapa dia yang masak? Karena dia yang masakannya paling enak. Masak ini chef paling terkenal pada masa tersebut, koki paling andal pada masa itu. Dia pun memanggil tukang masak itu, kemudian ditanyakan padanya, "Benarkah kamu memberi racun pada makanan ini?" "Iya emang." Gampang akunya. Jadi nggak ada persidangan berjilid-jilid. "Iya, saya taruh racun di makanan itu memang," katanya. "Maksud kamu apa?" Dengan santainya dia bilang, kalau dia emang seorang nabi pasti dijaga Tuhan. Kalau dia bukan seorang nabi, biar mati racun saya. Ngaku-ngaku tukang bohong biar mati sekalian aja, katanya. Nabi Muhammad ditanya, "Bagaimana wahai Rasul?" Beliau menjawab, "Amma min haqqi faqad afautuha." Adapun terhadap hak saya sudah memaafkan dia. Kalau urusannya sama saya sudah maafin, kata Nabi. Tapi kan yang bisa diracunkan bukan hanya Nabi aja tuh kan, semua sahabat-sahabat yang makan kan juga gitu. Sahabat-sahabatnya bagaimana? Mereka bilang, "Kita sih maafin, tapi dia mesti nyobain." Enggak sih, enggak.
Mereka pun kemudian memaafkan sebagaimana yang sudah dilakukan Nabi Muhammad SAW. Mudah. Nabi itu maafinnya gampang. Teman-teman saudaraku sekalian, gampang. Demikian pula dengan orang-orang besar. Mereka mudah memberi maaf karena mereka mengikuti jalan hidupnya Nabi Muhammad SAW. Cucu Nabi Muhammad Sayyidina Hasan, tahukah kamu, beliau meninggal diracun. Yang meracun, yang memberi racun, itu adalah pelayannya yang sudah dibayar oleh gubernur Madinah pada masa tersebut. Merasa kayaknya selagi ada cucu Nabi Muhammad di kota ini, orang lebih akan mendengarkan dia daripada saya. Kayak kalah pamor, kalah citra. Jadi akhirnya rasa cinta terhadap jabatan membuatnya kemudian bayar orang sampai kemudian ada seseorang yang bekerja berbulan-bulan untuk bisa membubuhi racun di minuman Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib, Hasan bin Fatimah bintun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus sekalian, Sayyidina Hasan bin Ali husnudzan, nggak pernah punya pemikiran apapun terhadap siapapun. Pagi hari beliau minum minuman pagi beliau seperti biasanya, yang ternyata sudah diberi racun. Beliau pun langsung kritis. Keluarganya berkumpul di sekitarnya. Beliau sudah tak berdaya di atas tempat tidur. Beliau menyampaikan terakhirnya, tapi suaranya sudah sangat parau. Jadi beliau memberi isyarat kepada adiknya Husain untuk mendekatkan telinganya ke mulut beliau. Sayyidina Husain pun mendekatkan telinganya ke mulut Sayyidina Hasan, dan dengarlah ucapan Sayyidina Hasan. Dia berkata, "Wahai Husain, saya tahu siapa yang telah berbuat ini kepada saya. Jika satu hari nanti kamu mengetahuinya, sampaikan salamku padanya. Katakan padanya, aku sudah memaafkan dia." Saya ulangi biar kamu ngerti. Jadi besok-besok kalau ada yang kamu merasa dia membolimi saya, jangan ada lagi ucapan dendam harus dibayar lunas, dendam harus diselesaikan hingga tuntas. Akan tetapi ucapkan apa yang sudah diucapkan Sayyidina Hasan. Jika bahkan taruhannya adalah nyawa sekalipun, beliau mengatakan, jika satu hari nanti sampaikan salamku padanya, kan padanya aku sudah maafkan dia. Meninggal dunia tuh. Sudah itu beliau meninggal dunia. Subhanallah. Demikian orang-orang besar. Lah kita dizolimi apa? Cuman SMS yang gak dibales. Cuman WhatsApp yang dibaca tapi nggak dibales. Ayolah, nggak ada apa-apanya ujian-ujian kita ini dibandingkan dengan ujiannya orang-orang besar. Sehingga mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang sudah diamalkan oleh mereka, insya Allah. Sehingga siapa tahu kelak di hari akhirat nanti Allah izinkan kita untuk berjumpa dengan mereka. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang saya membahas kamu harus memaafkan. Tapi kan berat Ustazah, gimana caranya biar hati saya nih kayak gampang gitu maafinnya. Sebab saya sering kalau saya bicara tentang maafin, ada aja tuh ibu-ibu yang terus bilang, Ustazah nggak ngerasain.
Ustazah sakitnya tuh sampai di sini. Ustazah nggak tahu rasanya. Ada aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, tentu semua manusia mendapatkan ujiannya masing-masing. Saya tentu nggak akan bilang sama ibu itu, ibu nggak tahu aja. Tapi yang akan kita bahas adalah sesuatu yang akan saya sampaikan padamu, adalah sesuatu yang berdasarkan dengan ilmu tentang bagaimana cara menjalani kehidupan sesuai dengan aturan dan tuntunan yang sudah diajarkan manusia agung, penyampai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Hidupmu pasti akan diuji, wahai para hamba-hamba Allah. Dan kamu, ketika ada seseorang menzolimi, ketika ada seseorang berbuat keji, kamu perlu memaafkan mereka. Kenapa? Yuk, saya akan bahas satu demi satu. Berapa banyak ustazah? 5 lah gitu. Kalau waktunya keburu. Kalau enggak, saya singkat jadi 4 gitu. Bismillah ya, 5 hal. Kamu harus ingat ini setiap kali ada siapapun yang berbuat zalim padamu, berbuat jahat padamu, berbuat keji padamu, hingga kamu lebih mudah untuk memaafkan kesalahan mereka. Kamu perlu memaafkan kesalahan orang. Sekarang diingat-ingat, ada nggak yang kira-kira hati kamu tuh masih maafin sih, dunia tar di akhirat. Itu namanya bukan memaafkan, itu namanya mengancam. Lagian ya, itu yang suka bilang ntar di akhirat saya akan berdirikan dia di persidangan Allah biar dia nggak bisa masuk surga. Saya mau tanya dulu dah sama kamu dah yang bilang begini, kamu pernah diangkat jadi panitia akhirat? Bisa-bisanya mau berdirikan orang di hadapan Allah, malaikat bukan, nabi bukan. Ya Allah. Bismillah. Kamu perlu memaafkan. Kenapa? 1, agar hatimu damai, agar jiwamu tenang, agar hatimu lapang. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, selagi kamu nggak memaafkan salah orang, maka kesalahan tersebut akan menjadi ketakutan-ketakutan, akan menjadi hal-hal buruk, akan menjadi mendung-mendung dalam langit hatimu itu. Jadinya akhirnya hidup kamu akhirnya itu, kamu kelabu gitu kan, melihat penuh curiga sama temen sendiri, lagi dia jahat tuh kan, pas lagi dia baik maksud apa nih? Kenapa bisa begitu? Karena hati kamu tuh nggak tenang, hati kamu tuh nggak lapang. Saudariku sekalian, kamu jangan pernah bilang kalau kamu lagi sedih, kalau kamu lagi terluka, kalau kamu lagi susah, tidur aja. Kalau kamu tidur, maka semuanya akan kamu lupakan. Enggak gitu ternyata. Enggak gitu. Ini saya kasih tahu teman-teman saya sekalian. Saya kasih tahu nih. Ini ilmu saya dapetin nih, hasil mikir-mikir. Ustazah kan belum tentu mikirnya benar. Iya sih. Tapi insya Allah berdasarkan dari ilmu yang sudah saya dapat. Jadi sekalian, saya ada baca hadis
Hadisnya gini nih. Ayyuma imra'atin batat wa zawjuha 'alaiha sakhit la'anathal malaikah hatta tusbih. Kata Nabi Muhammad, kalau ada seorang perempuan hatinya dongkol, hati suaminya apalagi, karena habis berantem suami istri, dia kemudian tidur dalam keadaan masih belum memaafkan, dan suaminya pun juga demikian. Apalagi kalau yang nyuruh suaminya buat tidur di luar. Kalau ada perempuan Muhammad dalam marah pada demikian, hal malaikah hatta tusbih, dilaknat malaikat sampai pagi harinya, sampai dengan suaminya memaafkan dia. Saya tuh pernah mikir gitu ya, kenapa nggak ada hadis yang sebaliknya gitu? Kalau ada seorang suami tidur dalam keadaan belum transfer sama bininya, padahal istrinya udah nungguin transferannya, maka dia dilaknat malaikat sampai dia kirim transferan. Kenapa nggak ada hadis-hadis yang demikian gitu? Saya ngerasa kayak yang semacam ada ketidaksetaraan gender. Sampai satu waktu saya ada dengar keterangan dari seorang psikolog. Dia bilang, tahukah kamu bahwa emosi yang tidak terluahkan, emosi yang dipendam tidak akan hilang. Ia hanya akan mengendap di dalam hati seseorang dan akan muncul beberapa tahun sesudahnya, beberapa bulan atau bahkan tahun sesudahnya, masa depannya. Sehingga kalau misalnya suami istri lagi marahan, belum saling memaafkan, keduanya tidur dan membiarkan masalah hilang begitu aja sama waktu gitu, tidak ada saling memaafkan itu tadi, maka emosi buruk tersebut itu akan mengendap di dalam hati seseorang. Apabila ketimbun lagi sama masalah lagi, mengendap lagi, emosi buruk lagi, mengendap lagi, emosi buruk lagi, mengendap lagi, sehingga teman-teman saudaraku sekalian, di masa 10 tahun kemudian, kamu akan lihat seorang perempuan yang diam-diam nangis. Kalau ditanyain, kamu kenapa nangis? Nggak tahu saya. Kamu diam-diam sedih, nggak ada angin, nggak ada hujan. Di antara rerimbunan bunga-bunga sakura, hatimu kenapa begitu gundah gulana? Apa sebabnya? Emosi-emosi negatif yang tidak terkeluarkan di masa-masa beberapa tahun yang lalu, membuat trauma, teman-teman saudaraku sekalian, membuat luka yang tidak akan pernah sembuh meski kelihatannya ia kering, nggak sembuh. Saya jadi mikir gitu, oh, jadi Nabi nyuruh kita untuk maaf pada suami. Nabi gitu. Kamu jangan tidur kecuali sesudah kamu baik-baikan. Tapi kenapa yang minta maaf kita yang perempuan, kenapa nggak yang laki aja disuruh yang minta maaf gitu? Saudaraku sekalian, di sini ada yang jadi istri di sini. Saudaraku sekalian, perempuan itu minta maaf gampang dan laki-laki memaafkan gampang.
Ya, coba nih ya. Saya kalau minta maaf sama suami saya, maaf ya, masih ada gengsi kan, jadi kayak terbata-bata gitu ngomongnya. Padahal saya udah kayak kesel gitu kan. Tapi saya ingat tuh hadisnya Nabi Muhammad itu tuh, dilaknat malaikat sampai pagi hari gitu kan. Waduh, saya nggak mau nih. Apalagi kalau ternyata umur saya habis malam hari itu. Ya Allah, saya udah ngajar berpuluh-puluh tahun, ternyata meninggalnya dilaknat para malaikat. Wah, nyesel banget saya. Oh enggak dah. Jadi walaupun berat hati, saya akan bilang sama dia gitu, maafin saya ya. Dan dia begitu mudah mengatakan, iya, udah saya maafin. Bayangin kalau yang ngomong adalah dia. Kita nih istri nih, udah mulai nata hati kayak yang sabar, udah nih, saya maafin aja dah, kesian sih emang suami saya, sebenarnya salahnya nggak gede-gede amat. Udah nih. Tapi tiba-tiba suami bilang, sayang, maafin ya. Kamu tuh emang dasar. Betul begitu? Jadi emang udah bener banget deh Nabi Muhammad nyuruh kita untuk memaafkan, untuk minta maaf kitanya, karena laki-laki mudah memaafkan, lebih mudah memaafkan daripada kita perempuan. Makanya biar kita yang minta maaf, dia yang maafin. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, itu satu. Kalau kamu pengen, kita nggak tahu nih sisa hidup kita di atas muka bumi ini berapa tahun lagi, betul? Tapi jujur, saudaraku sekalian, saya pernah mengisi kajian yang ketika saya masuk, saya langsung mengubah tema yang udah saya pikirkan. Langsung saya ganti temanya menjadi tema husnul khotimah. Kenapa gitu? Yang hadir di atas 70 tahun semua. Ternyata pengajiannya tuh kayak istri pensiunan apalah gitu. Yang asalnya temanya apa-apa yang berat-berat, begitu ngeliat muka-mukanya udah husnul khotimah aja dah. Ketika saya memandangi wajah para perempuan-perempuan tua itu, asli dengan hanya memandang wajahnya tergambar di hadapan saya bagaimana mereka melalui masa lalunya. Ada mukanya yang senyuman gitu. Nah, waktu hidupnya mudah, waktu mudanya memaafkan, waktu mudanya lebih menganggap segala sesuatu ringan, gitu kan? Tergambar di mukanya. Ada juga yang mukanya tuh kayak sedih aja gitu bawaan. Rautnya, auranya tuh kayak aura sedih. Coba diperhatiin orang-orang tua ntar. Bahkan ada juga yang mukanya tuh model muka galak gitu. Nah, gitu udah bisa kebayang gitu kan malunya seperti apa. Jadi mulai sekarang sebelum kamu tua, tentukan kamu ingin menua dengan wajah yang seperti apa. Ayo bismillah. Jadi teman-teman saudaraku sekalian, kamu kalau kepengen hati kamu damai, bukan dengan keadaannya kamu benerin, bukan. Tapi semua hal yang terjadi di kehidupan kamu di dunia ini, yang menerimanya hati yang damai, hati yang tenang, hati yang lapang, maka dia akan lebih mudah untuk menerima kemudian memaafkan kesalahan-kesalahan orang. Jadi tiap kali ada orang berbuat jahat padamu, ada yang berbuat keji padamu, ada yang berbuat zalim,
Sampaikan pada dirimu. Tapi kamu kan gak kepengen menua cemberut. Kamu kan kepengen ada sisa hidup dalam syarat mutlak untuk bisa hidup lebih damai adalah dengan memaafkan. Insya Allah. Sedikit sekalian saya muliakan, karena orang tuh ya berbuat jahat seperti yang tadi saya sampaikan, itu udah pasti ada aja. Nggak ada orang yang hidupnya nggak diuji, udah pasti nggak ada siapapun orang yang hidupnya nggak diuji, pasti. Teman-teman sedikit sekalian, itu kayak satu hari kamu mau masuk ke dalam rumah kamu liatin ada kotoran sapi di depan pintu rumah kamu. Ada orang-orang yang pinter. Oh, di depan pintu rumah, di luar. Dia akan berpikir bukan tempatnya di sini. Dia pun mengambil kotoran sapi tersebut, dia ngambil sapu, dia ngambil serop, dia ambil kotoran sapi tersebut, dibuang di halaman belakang rumahnya. Ada yang begitu. Ada juga begitu melihat kotoran sapi depan rumahnya, wah kurang ajar ini. Ini pasti perbuatan ibu fulan. Ini pasti perbuatan dia. Dia memang selalu berbuat kayak begitu sama saya. Keji, kemarin aja dia itu naroin kotorannya ayam, sekarang naik lagi sapi. Dia kemudian ambil kotoran tersebut, dia bawa ke dalam ruang tamunya, diletakkan di ruang tamu. Dia bawa ke dapurnya, ditaruh sebagian ke dapurnya. Dia bawa bahkan ke kamar tidurnya, sebagiannya bahkan ditaruh di dalam tasnya. Dia bawa kemana-mana dia pergi. Apa yang terjadi? Semua orang merasa tidak nyaman dengan dirinya. Nggak seneng lah siapapun orang berada di dekat orang yang kemana-mana bawa kotoran sapi. Kok kamu enak sih, kamu mandi berapa hari? Saya sih mandi sih, cuman ini ada kotoran sapi nih di tas saya, mau. Gak ada yang suka kayak begitu. Suaminya akan yang nyesel nih saya, ngelamar dia dulu, ya ampun. Coba saya sama mantan saya aja tuh. Anak-anak kamu apa sih mah? Mana-mana bu kotoran sapi, kan begitu. Itu teman-teman saudaraku sekalian, permisalan untuk seseorang yang ketika ada orang yang berbuat jahat padanya, orang pertama yang bijak, dia tahu, oh ada yang naruh kotoran sapi. Dia nggak peduli sama siapapun yang naruh, toh semua hambanya Allah SWT. Yang dia pedulikan adalah bahwa hatinya nggak perlu dimasuki kebencian semacam ini. Maka dia lepaskan, maka dia taruh kotoran sapi tersebut di halaman belakang rumahnya, kemudian melupakannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, beberapa waktu kemudian, subhanallah, pas dia lagi ke halaman belakang rumahnya, dia liatin tuh pohon cabai yang asalnya mati pada berbuah. Tanaman tomat yang asalnya nggak berbuah jadi ranum-ranum. Wah, alhamdulillah bisa bikin sambal gratis. Ternyata buah-buah dan bunga-bunga yang asalnya mati jadi bertumbuh. Demikian pula orang yang mudah memaafkan kesalahan orang akan tumbuh di dalam hatinya benih-benih kebaikan. Maka kalau kamu kepengen hatimu indah, taman, subur di halaman belakang hatimu, maka pandai-pandailah kamu memaafkan kesalahan orang.
Jangan jadi orang yang kedua tadi itu. Ketika ada seseorang berbuat jahat kepadanya, dia bahas terus. Dia ceritakan kepada teman-temannya, dia ceritakan kepada keluarganya, dia ceritakan kepada saudara-saudaranya, biar semua orang tahu betapa busuknya orang tersebut. Tidak akan membuat orang jadi benci kepada orang tersebut. Yang ada adalah orang jadi tidak nyaman denganmu. Siapa orangnya yang senang ketika berjumpa dengan seseorang, dia curhat mulu urusan kejahatan orang kepadanya? Betul? Manusia yang paling didolimi orang, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segitunya Nabi nggak pernah klarifikasi. Segitunya Nabi nggak pernah keluar-keluar sana sini betapa zolimnya Abu Jahal, betapa zalimnya Abu Lahab misalnya gitu. Nggak pernah, teman-teman saudara sekalian. Bahkan ketika ada seseorang yang ngata-ngatain Abu Jahal, dan memang Abu Jahal sebenarnya pantas buat dikata-katain, segitunya aja Nabi Muhammad bilang, jangan kalian sebutkan, jangan kalian omongin kejahatannya Abu Jahal. Aku khawatir itu akan melukai perasaan Ikrimah. Ikrimah sahabat Nabi Muhammad, tapi dia adalah anaknya Abu Jahal. Saudariku sekalian yang saya muliakan, segitunya baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikrimah masih masuk Islam ya, tapi bapaknya dia tuh dulu nggak pernah kayak begitu, nggak pernah kayak gitu. Semua kezaliman orang Nabi Muhammad taruhkan di halaman belakang rumah hati beliau. Yuk belajar, biar hati kita tenang, hati kita damai, belajar untuk bisa memaafkan, insya Allah. Yang kedua, kenapa kita perlu memaafkan kesalahan orang? Agar ibadahmu diterima Allah SWT. Kita nggak punya hidup yang lain. Tidak ada siapapun yang hidupnya di dunia adalah pegawai magang. Nggak ada. Nggak ada siapapun yang sekarang hidupnya di dunia ini dalam masa percobaan. Nggak ada. Nggak ada. Saya sih nggak apa-apa sih. Kayaknya bikin-bikin salah sedikit-sedikit, saya nggak apa-apa sih. Soalnya saya nih hidup ya. Kamu hidup sekarang di alas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang kekal. Kehidupan maha panjang, diawali dengan kematian, berada di alam barzah sesudahnya. Kemudian sesudah itu akan datang hari kiamat, akan datang padang mahsyar, akan datang yaumul hisab, akan datang saatnya dibuka amal perbuatanmu, akan datang masanya para nabi memberikan syafaat kepada umatnya, akan datang masanya ditimbang amal perbuatanmu, akan datang masanya kamu melewati jembatan sampai kemudian dimasukkan. Adakah kepada surga tempat kembali, ataukah ke dalam neraka kamu berpulang? Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, semua kehidupan panjang di hari akhirat nanti bergantung dari bagaimana kamu menjalani kehidupan yang singkat di atas muka bumi ini. Maka kalau bukan sekarang kamu menimbun amal, kalau bukan sekarang kamu menabung pahala, kehidupan yang mana lagi yang akan kamu gunakan untuk melakukannya? Kalau bukan saat di atas muka bumi ini kamu mulai menabung pahala demi pahala, di kehidupan yang mana lagi? Sekali lagi, kamu tidak sedang dalam masa percobaan. Kamu menjalani kehidupan yang sejati di atas muka bumi ini. Untuk semua perbuatanmu, baik buruknya hanya akan kembali kepadamu. Kalau kamu sudah paham itu,
kusampaikan padamu, semua sholatmu, semua puasamu, bahkan hajimu, umrohmu, bacaan Qur'anmu, semua yang kamu lakukan hanya akan bergantung antara langit dan bumi jika ada seseorang yang kamu belum maafkan dia. Tidak diterima. Sholat nggak diterima Allah kalau kamu masih menyimpan dendam. Ibadahmu belum diterima Allah sampai kamu memaafkan. Benar Ustazah begitu? Iya, saya sampaikan faktanya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatun thalathatun la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Ada 3 kelompok orang yang salatnya jangankan diterima, terkirim aja enggak. Jangankan terkirim, terangkat dari dirinya saja tidak. Kata Nabi Muhammad, la turfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Salatnya tidak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Tidak diterima Allah. Tidak bahkan terkirim dari dirinya. 3 kelompok orang. Siapa Rasulullah? Man amma qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi pemimpin masyarakat dan masyarakat membencinya. Itu sebabnya saya nggak tertarik nyalon, kecuali di salon muslimah. Nyalon jadi pejabat saya nggak tertarik. Kenapa? Repot banget tuh ya. Jadi pemimpin yang masyarakatnya nggak suka karena kezoliman yang dia lakukan. Kata Nabi Muhammad, sholatnya tidak terangkat 1 jengkal pun dari atas kepalanya. Dah nggak usah ada yang jadi pejabat di sini. Saudara sekalian yang saya muliakan, siapa lagi? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imra'atan matat wa zawjuha 'alaiha sahid. Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahid. Seorang perempuan yang suaminya sedang marah sama dia. Ini kena lagi nih. Udahlah tadi kalau dia mati dilaknat malaikat gitu ya. Sekarang juga sholatnya nggak diterima. Udah deh para istri baik-baikan aja sama suaminya. Kemudian yang ketiganya kata Nabi Muhammad, ikhwan mutasariman. 2 orang yang sedang bertikai yang belum saling memaafkan. Selagi dalam hatimu, ini serius 10 menit. Kayaknya tambahin kali 5 menit ya. Soalnya saya belum selesai pembahasan. Nanti biar Q&A-nya yang dikurangi. Begitu? Apa-apa? Oke. Jadi teman-teman saudara sekalian, 2 orang yang hatinya belum saling memaafkan, nah itu dia mengerjakan sholat, hatimu selagi belum memaafkan, sholatmu gak diterima sama Allah. Jadi kalau ada orang nih tiap hari sholat, tapi sampai dengan 20 tahun sejak kekejian seseorang dilaksanakan padanya dia belum memaafkan orang tersebut, sholatnya 20 tahun hanya bergantung pahalanya antara langit dan bumi, gak nyampe pada Allah SWT. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, kecuali jika dia memaafkan. Itu sebabnya, ini kalau ada di sini nih, udah 5 tahun kesalahan orang dia nggak maafin. Kalau ada di sini nih orang-orang yang sudah 10 tahun bahkan salah satu orang itu, salahnya 1 orang tersebut belum dia maafkan. Kemudian hari ini dengan lega hati dia berkata, ya Allah, saya sudah memaafkan dia. Maka malaikat pun segera membawa pahala-pahala sholatnya, pahala ibadahnya ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diterima. Maafkan, sayang-sayang sholatmu. Maafkan, sayang-sayang ibadahmu.
Udahlah ibadah segitu-gitu doang. Kamu gak maafin salah orang pula. Jangan, maafin sayangi dirimu. Yang ketiga, teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu kepengen agar apa manfaatnya kamu memaafkan agar pahalamu besar? Yang pertama tadi, kamu perlu memaafkan agar hati kamu damai, jiwa kamu tenang, kehidupanmu jadi cerah, kehidupanmu jadi riang, gembira, jadi lebih bahagia. Kamu perlu memaafkan. Kemudian yang kedua, kamu perlu memaafkan agar ibadah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang akan saya sampaikan padamu, kamu perlu memaafkan agar besar nilai pahalamu di sisi Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, ada dulu seorang sahabat Nabi Muhammad, namanya Sayyidina Ibnu Umar. Nabi itu ada ngomong sama para sahabat-sahabat yang lain. Ketika ada seorang masuk, di antara mereka nih yang lagi bicara ada Sayyidina Ibnu Umar. Kata Nabi Muhammad, siapa di antara kalian yang ingin melihat seseorang yang membuat lelah para malaikat mencatat pahalanya setiap malam, maka lihatlah wajah orang ini. Masuklah orang tersebut. So itu sekalian, para sahabat melihatnya, wih, kayak apa nih pahala sedekahnya dia tiap malam, sampai-sampai membuat lelah para malaikat mencatat pahalanya. Sayyidina Ibnu Umar tertarik, sehingga beberapa hari kemudian dia datang ke rumah orang tersebut. Dia bilang, boleh nggak saya nginep di sini karena saya lagi ada masalah nih di rumah saya. Oh boleh, boleh Ibnu Umar, tentu saja boleh, silakan, silakan. Ternyata dia orang yang miskin papa, nggak punya apa-apa. Tiap malam cuman punya satu roti, satu potong roti yang dia makan untuk makan malamnya dia. Ketika ada Ibnu Umar, dia memotong, memaruh, membuat di separuh gitu ya, roti tersebut, setengah untuk makannya, setengah buat Ibnu Umar. Bagaimana mungkin dia punya pahala sedekah yang membuat lelah para malaikat? Jadi Ibnu Umar pun kemudian jadi mikir gitu kan, oh mungkin saya nggak tahu kali, mungkin kalau malam-malam dia pergi, dia sedekah, dia bantu orang, saya nggak tahu, katanya gitu kan. Jadi tungguin, besok malamnya juga begitu, Sayyidina Ibnu Umar ikut nginep di situ, nggak ketemu juga. Besok malamnya juga di situ sampai 3 hari. 3 hari kalau kita bertamu di rumah orang itu paling lama kata Nabi Muhammad 3 hari, itu ya. Kalau udah lebih dari 3 hari, udah boleh tuh kita tunjukin restoran ramen yang enak di mana, itu boleh. Saudaraku sekalian, ama Sayyidina Ibnu Umar udah 3 hari, Sayyidina Ibnu Umar kemudian berkata padanya, jujur aja sebenarnya 3 hari di sini tuh bukan karena saya cuma pengen tahu sedekah kamu di waktu malam tuh apa. Karena Nabi Muhammad bilang kamu telah membuat lelah para malaikat menulis pahala sedekahmu tiap malam. Dia kemudian berkata, saya sedekah apaan? Orang buat makan sehari-hari aja saya susah kok. Iya tapi begitu. Coba kamu ingat-ingat amalan apa? Oh ya Allah, Allah baik banget ya. Kenapa emang? Saya tuh setiap sebelum tidur saya bilang, ya Allah, kalau ada siapapun sepanjang hari ini yang berbuat kezaliman kepadaku, yang membicarakan aku, yang menfitnah aku, yang berkata buruk tentangku, yang mengurangi hakku, apapun aja jenis kesalahan orang lain kepadaku, ya Allah, ampunilah dia. Aku sudah memaafkannya. Ampuni saya ya Allah. Ampuni dia pula ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Maafkan dia ya Allah. Saya sudah memaafkannya, maka ampunilah dia. Jadikanlah ini pahala sedekah saya untuknya. Saya nggak bisa sedekah banyak-banyak, tapi siapapun yang berbuat salah pada saya hari ini ya Allah, saya tahu, saya nggak tahu, maafkan dia ya Allah. Ternyata itu membuat lelah para malaikat mencatat amal ibadah dia gitu setiap malamnya. Teman-teman saya cobain,
ringan kalau hari itu saya lagi nggak kesel sama orang. Tapi begitu ada yang lagi ngeselin gitu kan, kayak mau bilang maafin semuanya Allah kecuali dia. Tapi belajar kan ya, belajar untuk mulai bisa mengatakan maafkan semuanya ya Allah tanpa terkecuali. Itu ya. Kemudian yang berikutnya, kalian saya muliakan, maafkan agar dosamu dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Sebab katanya Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 22 yang tadi dibacakan sama saudari kita itu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falyafu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah dan maklumilah kesalahan orang lain padamu, maafin dan maklumin. Udah nggak apa-apa, biasa aja, wajar aja, namanya orang berbuat salah, wajar aja. Manusia berbuat salah itu wajar. Teman-teman seribu sekalian, kucing aja bikin salah, ya kan? Jadi maafin aja lah, siapapun aja yang berbuat salah maafkan. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukankah kamu mau? Bukankah kamu suka kalau Allah memaafkanmu? Maka maafkan. Maka maafkan. Artinya adalah bahwa man afa'ufi, kata Nabi Muhammad, siapa yang memaafkan, dia akan juga dimaafkan oleh Allah. Kamu punya banyak dosa bukan? Kamu berharap Allah mengampunimu bukan? Kamu berharap Allah memaafkanmu bukan? Kamu berharap Allah memaklumimu sebagai manusia. Kamu pasti memang ada salah-salahnya bukan? Karena Allah berbuat itu kepadamu, berbuatlah itu kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maafin orang bikin salah, maka Allah akan mudah untuk memaafkanmu. Siapa yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, Allah pun mudah untuk memaafkan kesalahan dia. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir, teman-teman, ya, kalau sudah pembahasan ya nih, kamu masih belum juga, Ustazah masih belum tahu rasanya. Lain Ustazah, di Jepang lain Ustazah. Misalnya kayak begitu, tetap aja nih kamu masih belum tertarik juga untuk memaafkan kesalahan orang lain. Saya kasih tahu, nggak ada apapun terjadi kecuali dengan izin Allah. Semua yang terjadi kepadamu itu adalah ujian yang Allah berikan dalam kehidupanmu melalui orang tersebut. Hakikatnya semuanya datang dari Allah. Maka ketika kamu tidak bisa memaafkan kesalahan seseorang, itu artinya kamu tidak terima dengan takdir Allah atas dirimu. Beradablah pada Allah SWT. Bisa-bisanya kamu gak terima sama keputusan Allah, sementara Allah telah memberikan berbagai macam kenikmatan kepadamu. Ada 1-2 orang membencimu, bukankah ada 10-20 orang lain mencintaimu? Maka kenapa fokusmu pada yang membenci? Bukankah seharusnya fokusmu pada 20 orang lain yang mencintaimu itu? Ada 1 orang mengabaikanmu, bukankah ada yang lain-lain yang begitu menyayangimu? Maka jangan fokus kepada 1 orang dengan segala kekejiannya, dengan segala kezalimannya kepadamu. Fokus kepada nikmat-nikmat Allah yang in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu mau menghitung nikmatnya Allah yang datang dalam kehidupanmu, tidak akan pernah terhitung jumlahnya. Semuanya datangnya dari Allah, teman-teman. Semua datangnya dari Allah. Maka sebagaimana Allah telah memberikan kepadamu berbagai macam kenikmatan dan karunia, maka pandai-pandailah untuk menerima takdir yang terasa pahit bagimu. Seringkali yang pahit-pahit itu adalah obat yang dapat membuatmu lebih sehat. Seringkali yang pahit-pahit itu apabila datang kepadamu yang penuh dengan kesakitan, bisa jadi ia adalah penyembuh untuk berbagai macam sakitmu. Kalau semua orang menyayangimu, bagaimana kamu bisa belajar tentang kesabaran? Kalau semua orang mencintaimu, bagaimana kamu mengerti caranya memaafkan? Maka seringkali dalam kehidupan Allah memberikan ujian berupa kesalahan-kesalahan orang padamu untuk membuatmu mengerti bagaimana caranya memaafkan dan untuk membuatmu paham bagaimana caranya bersabar menghadapi ujian demi ujian. Mudah-mudahan 5 hal ini bisa jadi obat untukmu
memulihkan segala sakitmu insya Allah, dan membuat hatimu jadi jauh lebih tenang dan lebih mudah untuk memaafkan kesalahan orang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dimudahkan untuk mengamalkannya. La hadratin Nabi al-Fatihah.